Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titania Aurelika Fitriani dari kelas karyawan Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 221055425. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Membangun Sistem Komunikasi yang Kolektif lewat Media Tradisional. Alat atau media komunikasi tradisional bersifat sederhana yang digunakan selama proses transmisi pesan oleh pengirim atau komunikator ke penerima atau komunikan. Biasanya, alat komunikasi tradisional masih memakai metode yang manual. Hal ini dikarenakan belum ditemukannya teknologi pada masa tersebut. Sehingga, masyarakat masih menggunakan cara untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Pesan yang disampaikan beragam dengan menggunakan alat sederhana yang bisa mengeluarkan sebuah bunyi sebagai penanda pesan. Komunikasi tradisional merupakan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan melibatkan alat tradisional. Cara komunikasi ini dahulu memang sudah menjadi tradisi pada saat membuat pengumuman. Sering kita dapati komunikasi tradisional ini di pedesaan bahkan pedalaman. Penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada khalayak ramai dengan menggunakan alat tradisional seperti lonceng, trompet, kentongan, dan lain sebagainya disebut media komunikasi tradisional. Jika ditinjau dari aktualisasinya, banyak sekali praktek-praktek seni yang mengantarkan pada tujuan komunikasi kolektif. Di antaranya wayang purwa, wayang golek, ludruk, ketoprak. Seni-seni ini memakai peralatan atau media tradisional. Kendati sudah masuk pada era digital, seni tradisional ini tidak sepenuhnya ditinggalkan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Di masyarakat pedesaan, seni tradisional ini masih memegang fungsi media komunikasi yang kolektif. Prakteknya masih menggunakan peralatan tradisional. Sementara di perkotaan, dengan mayoritas masyarakat modern, seni tradisional ini telah bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Seni tradisional menyesuaikan dengan media massa modern. Artinya, seni tradisional tidak lagi dimunculkan dengan bentuk yang apa adanya, melainkan telah memanfaatkan media televisi, radio, dan media interaktif atau internet. Media tradisional sangat memungkinkan terjadinya komunikasi yang kolektif. Dalam pengoperasian media tersebut saja tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Dengan karakternya yang menghasilkan bunyi-bunyian atau cerita dan gambar yang syarat akan cerita rakyat memberikan efek proximity bagi masyarakat itu. Sebut saja salah satunya adalah folklore. Folklore menjadi proyeksi angan-angan atau impian rakyat jelata atau sebagai pemuas impian masyarakat yang termanifestasikan dalam bentuk stereotip dongeng. Contoh komunikasi tradisional yaitu contoh pertama, di Jawa Timur, eksistensi media tradisional masih terjaga kendati relatif di daerah pedesaan. Salah satunya di Desa Durbuk, Desa Batangan, Tanah Merah, Bangkalan, Madura. Desa Batangan menurut cerita turun-temurun dari penduduk setempat berasal dari kata betang yang mempunyai arti bangkai. Konon di Desa Batangan adalah tempatnya para blater atau tokoh masyarakat yang sangat disegani karena ketangguhannya dalam urusan caruk. Kata caruk sendiri merupakan suatu istilah yang dapat diartikan sebagai suatu penyelesaian masalah melalui kekerasan atau perkelahian menggunakan senjata tajam celurit. Jadi bisa diartikan Desa Batangan adalah suatu tempat kejadian pembunuhan secara sadis para penjahat atau pencuri dengan cara dimutilasi dan kemudian potongan tubuhnya digantung sehingga menjadi bangkai dan tinggal tulang belulang saja. Contoh kedua di Kecamatan Blabak, Kota Kediri. Selain musyawarah di Kediri, juga memiliki media tradisional yang mampu menghadirkan khalayak yang banyak, yaitu Festival Brantas. Festival ini selalu dilakukan setahun sekali untuk memperingati hari ulang tahun Kota Kediri. Festival ini selalu dipadati oleh ribuan masyarakat, kendati mereka hanya menjadi penonton. Pada festival ini ada acara tabur benih yang menaburkan benih-benih ikan ke Sungai Brantas. Tentu tujuannya adalah memberikan pelajaran pada generasi muda bagaimana cara hidup
yang ramah lingkungan. Tak hanya mengambil hasil sungai, tetapi juga menjaga ekosistem sungai. Kesimpulannya, inilah sejumlah kecil masyarakat Jawa Timur yang masih menggunakan media tradisional sebagai sarana berkomunikasi. Komunikasi berfungsi untuk menghubungkan masyarakat dalam menanggapi lingkungan. Media tradisional dapat menjembatani fungsi komunikasi tersebut karena dilakukan lewat komunikasi antar personal. Tetua kampung atau pemuka pendapat yang menghadirkan suasana kolektif di tengah hadirnya media digital yang cenderung mengantarkan pada sifat individualis dan egois. Media tradisional tidak bisa dilepaskan dalam perannya membangun sistem komunikasi di Indonesia, karena komunikasi sendiri merupakan proses budaya. Artinya, komunikasi mau tidak mau selalu ditujukan pada orang atau kelompok lain sebagai bentuk bertukarnya budaya, dan di dalam media tradisional terkandung proses komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan budaya luhur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.